Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang metode permainan dalam matematika. Metode permainan matematika adalah suatu kegiatan yang mengembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional pengamatan matematika. Permainan tidak saja dapat dipakai untuk mencapai tujuan instruksional atau kognitif tingkat rendah, tetapi pada tingkat tinggi. Dan dengan permainan, peserta didik akan menjadi aktif, berpikir logis, kritis, sportif, dan terjadi kepuasan pada diri peserta didik. Menurut Rumiati, bahwa suatu aktivitas disebut bermain apabila ada interaksi di antara pemain atau interaksi di antara pemain dengan alat permainan yang didefinisikan secara jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar matematika melalui metode permainan akan memberikan kesampaian pada siswa untuk lebih mudah memahami materi pelajaran matematika, dapat mengembangkan kreativitas anak. Artinya, bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Konsep matematika yang abstrak akan lebih mudah dipahami bila disajikan dalam bentuk konkret. Yang berikut keuntungan pembelajaran dengan metode permainan. Peserta didik pada jenjang pendidikan pemula pada umumnya senang bermain-main, maka pengajaran matematika dibawakan dengan metode permainan. Menurut Lisnawati Simanjuntak, bahwa dengan penerapan metode permainan maka diharapkan yang pertama, peserta senang mengerjakan suatu bahan pelajaran. Yang kedua, peserta didik terdorong dan menaruh minat untuk mempelajari matematika. Yang ketiga, ada semangat bertanding dalam suatu permainan, berusaha untuk menjadi pemenang dan mendorong anak untuk memusatkan perhatian pada permainan yang dihadapi. Yang berikut keterbatasan pembelajaran dengan metode permainan. Metode permainan sama seperti metode-metode mengajar yang lain, memerlukan perumusan tujuan instruksional yang jelas, penilaian topik atau subtopik, perincian kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan pada metode permainan adalah apakah efektif atau hanya menghamburkan waktu saja, sehingga perlu dihindari permainan yang bersifat teka-teki atau yang tidak ada nilai matematikanya. Menurut Rumiati, bahwa kelemahan-kelemahan pada metode permainan adalah yang pertama, ketika permainan yang dilakukan sangat menarik, dikhawatirkan siswa akan tertarik dengan permainan itu sendiri, bukan dengan objek materi yang diwakili oleh permainan itu. Yang kedua, permainan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal diketahui bahwa jam pelajaran di sekolah sangat terbatas. Jika permainan belum tuntas, maka efektivitas metode permainan itu akan tidak tercapai. Dan yang terakhir, tidak semua materi dalam kurikulum cocok diajarkan dengan permainan. Dan permainan yang tersedia juga tidak selalu sesuai dengan kurikulum yang tersedia di sekolah, dan guru harus memilih permainan-permainan yang sesuai dengan siswa dan materi ajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.